bertemu kembali kita di pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pelajaran Bahasa Indonesia kita kali ini, silakan anak-anak membuka buku paket 2B, halaman 81. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian membuka buku paket 2B, halaman 81. Nah, di halaman 81 di sana ada 4 soal. Ayo berlatih, ada 4 soal. Nah, ibu meminta kalian mengerjakan dari nomor 1 sampai ke nomor 3. Nah, hari ini materinya berkaitan dengan materi bahasa Indonesia yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu tentang rumus adik Simba. Nah, apa itu kepanjangan dari adik Simba? Masih ingat? Kepanjangan dari adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu adalah rumus adik Simba, yang dimana adik Simba itu mengandung kepanjangan yang sudah ibu sebutkan tadi, dan itu ada ke-6 kata tanya. Nah, adik Simba adalah ke-6 kata tanya, yang dimana gunanya adalah untuk membuat pertanyaan. Nah, jadi ya, di halaman 81 ya, di sana ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nah, jadi untuk jawabannya ini ya, kalian bisa tulis di buku tugas kalian ya. Untuk jawabannya sekali lagi ibu katakan, untuk jawabannya kalian bisa tulis di buku tugas kalian. Yang pertama, nomor 1, soalnya adalah, namun sebelum itu kita baca dulu ya, kita baca dulu perintah soalnya. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, setelah jam istirahat, siswa berbaris di depan kelas. Barisan siswa yang paling tertib akan masuk ke kelas terlebih dahulu. Apakah di sekolahmu juga berlaku aturan seperti itu? Menurutmu, mengapa siswa harus tertib berbaris? Nah, jawabannya ini kamu tulis di buku tugasmu. Kemudian lanjut lagi ke nomor 2. Buatlah pertanyaan menggunakan rumus adik Simba dengan teman bermain di lingkungan sekolah. Nah, jadi nomor 2 ini ya, permintaan dari ibu kalian membuat sebanyak 2 pertanyaan. Ya, ibu ulangi, kalian membuat sebanyak 2 pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini mengandung kata tanya. Kata tanya dari rumus adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi harus mengandung kata tanya itu ya. Boleh kata tanyanya yang mana kalian pilih ya. Karena di sini ibu hanya minta kalian membuat pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Buatlah pertanyaan menggunakan rumus adik Simba dengan teman bermain di lingkungan sekolah. Nah, karena saat ini ya kalian sedang belajar dari rumah ya, silahkan kalian membuat pertanyaannya ini dengan teman bermain kalian di lingkungan rumah. Apakah itu bermain dengan saudara, kakak, atau adik, atau bermain dengan teman tetangga. Nah, jadi buatlah pertanyaan menggunakan rumus adik Simba. Dari ke-6 kata tanya tadi kalian silahkan pilih kata tanya yang mana yang mau kalian gunakan di dalam pertanyaan kalian. Contoh, bagaimana cara kami bermain Lego? Nah, itu termasuk contoh kalimat pertanyaan yang menggunakan rumus adik Simba. Nah, jadi di sini untuk nomor 2, ibu ulangi lagi, kalian membuat pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Ingat, hanya pertanyaan, tidak dengan jawabannya, hanya pertanyaan. Nah, yang namanya pertanyaan berarti diakhiri dengan tanda tanya. Di akhir kalimat diakhiri dengan tanda tanya ya, dan mengandung rumus dari adik Simba.
Kemudian nomor 3, buatlah kalimat menggunakan kosakata berikut. A. Sekolah. B. Tugas. C. Pengamatan. Jadi kalian membuat kalimat sebanyak 3 kalimat dari kosakata yang sudah tersedia, yaitu sekolah, tugas, dan pengamatan. Nah, dari ketiga kosakata ini kalian membuat kalimat, ya. Kalimatnya yaitu sebanyak 3 juga, ya. Nah, jadi untuk jawabannya kalian bisa menulisnya di buku tugas kalian. Jangan paksa menulis di sini. Kenapa? Karena tempatnya tidak muat. Nah, tumpang tindih tulisannya di situ jadi tidak jelas. Jadi ibu merasa kesulitan dalam membacanya. Ya. Jadi jawabannya kerjakan di buku tugas kalian. Oke? Paham ya anak-anak? Jadi ada 3 soal, ya, ada 3 soal untuk tugas bahasa Indonesia kalian hari ini, ya. Paham ya? Nah, ini materinya masih berhubungan dengan materi yang kalian pelajari di hari Selasa kemarin, ya, tentang rumus adik Simba. Nah, itu ya. Oke anak-anak, sekian dulu untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, ya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Nanti di hari Sabtu kita lanjut lagi pelajaran bahasa Indonesianya. Nah, untuk hari ini ibu cukupkan dulu sampai di sini, ya. Seperti biasa, karena di awal sudah kita awali dengan doa, di akhir juga kita tutup dengan doa. Nah, mari anak-anak silakan mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah menuntun, Engkau telah membimbing, dan Engkau telah memberkati, menyertai proses pembelajaran kami tadi. Semoga dari apa yang sudah kami pelajari bersama bisa berguna, bisa bermanfaat, dan bisa menambah ilmu pengetahuan kami serta bekal di masa depan nanti. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian dulu untuk pelajaran kita hari ini. Baik dari yang pertama tadi penjas orkes, kemudian yang kedua ini yaitu bahasa Indonesia. Dan jangan lupa tetap terus saksikan video pembelajaran selanjutnya, ya, setelah bahasa Indonesia ini. Oke anak-anak, semoga dari pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami, bisa mudah dimengerti oleh anak-anakku sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah. Ingat ya, pesan ibu tetap terus jaga kesehatan, ya, makan makanan yang sehat, istirahat teratur, jangan bermain terlalu jauh dari rumah. Boleh bermain di halaman rumah atau di dalam rumah, ya, dan jangan lupa juga tetap terus belajar, itu yang paling penting. Oke, sampai jumpa dulu ya untuk hari ini. Bye-bye.